Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi ilmu hakikoh, ilmu kebenaran hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hakikoh diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu hakikat, seperti kebanyakan orang di Indonesia yang sudah membahasnya dan membagikannya di media maya, baik itu di YouTube dan juga di grup-grup makrifat di Facebook. Tapi kebanyakan dari mereka yang membahas itu tidak memahami tentang ilmu hakikoh itu sebenarnya tidak didapat dari membaca buku, tidak didapat dari meniru perkataan orang, meniru pemahaman orang, tidak didapat dari katanya, tidak didapat dari membaca postingan-postingan orang-orang yang tidak jelas di media maya. Melainkan ilmu hakikoh itu adalah hasil atau buah dari pengamalan ilmu syariat, dari ketakwaan secara lahir dan batin. Sebagaimana Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, lakukanlah hukum-hukum Allah maka kamu akan mendapatkan hakikat. Maknanya, amalkan syariat Allah, tegakkan syariat Allah. Amalkan isi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW secara lahir dan batin, kemudian mendapatkan pengajaran yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan beliau sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Pada kalimat akhirnya Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika seseorang sudah dinyatakan lulus ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan sebagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Seperti itu secara ringkasnya tentang orang yang mendapat pengajaran ilmu hakiki dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang akan saya sampaikan kalam hakikoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada salah satu walinya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, pemilik kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, yang mana kalam hakikoh yang akan saya sampaikan adalah terdapat di dalam kitab tersebut, tetapi tidak ada penjabarannya. Bunyi kalam hakikoh yang terdapat pada kitab tersebut adalah, perkataan itu dinding penutup dari penglihatan. Begitu juga halnya ilmu dan amal. Sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba yang sanggup melihat dari balik tirai hijab. Maka bila engkau telah melihatku bukan dari bawah tirai, bukan juga dari bawah nama, maka sesungguhnya engkau telah melihatku dengan penglihatan yang agung. Makna kalimat tersebut jika dijabarkan disertai dengan dalil-dalil hakiki yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak mungkin bisa selesai jika saya buat hanya 10 menit. Karena pada umumnya video yang saya buat itu rata-rata 10 menit, maka saya kali ini hanya menjabarkan separuhnya saja, yaitu pada kalimat, bila engkau telah melihatku bukan dari bawah tirai, bukan juga dari bawah nama, maka sesungguhnya engkau telah melihatku dengan penglihatan yang agung. Maknanya adalah,
bila engkau telah melihatku karena sudah tersingkap tirai penghalang yang menutupi hatimu dan mengenalku bukan dari namaku, melainkan mengenalku dengan diriku, maka sesungguhnya engkau telah melihatku dengan musyahadah. Musyahadah itu artinya samudra penyaksian dengan mata hati. Itulah makna dari kalam hakikat yang tadi saya sampaikan, untuk mengetahui kebenaran hakiki bahwa makna yang saya sampaikan itu adalah benar sesuai dari petunjuk al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu saya jabarkan dengan dalil yang hakiki, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW sudah jelas bersabda bahwa kita tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kalam hakikat itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sebagai pembelajaran bagi Anda semua, bagi siapa saja yang mengulas tentang ilmu hakikat, maka perlu diukur, perlu ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya bagi perbagian supaya mudah dipahami. Ketika saya memaknai dengan kalimat bila engkau telah melihatku karena sudah tersingkap tirai penghalang yang menutupi hatimu, itu berkaitan dengan hadis Nabi, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik maka baik pula seluruh jasad. Jadi yang dimaksud itu hati. Jika seseorang hatinya bersih, baik, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan anggota badan lahiriahnya itu juga baik. Dan hati yang baik itu hanya bisa diperoleh dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan firman Allah sebagaimana firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 56. Dan bertakwa harus dilandasi dengan ilmu sebagaimana sabda Nabi bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi orang yang disingkap, dibuka penghalang yang menutupi hatinya, itu adalah orang yang bertakwa, yang ketakwaannya dilandasi ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalil yang berkaitan dengan makna dari kalimat mengenalku bukan dari namaku, melainkan mengenalku dengan diriku, maka sesungguhnya engkau telah melihatku dengan musyahadah. Itu adalah berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502 tentang firman Allah yang menjelaskan tentang walinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Nah, seorang walilah yang mengalami seperti yang barusan saya bacakan tentang tajalli, penampakan perbuatan Allah kepada jasad wali Allah. Penampakan penguasaan perbuatan Allah kepada wali tanpa memasuki badan si wali, tanpa menyentuh, tanpa menempel, tetapi menguasai dengan kemahagoibannya. Jadi musyahadah itu terdapat pada kalimat penglihatan, ya. Jadi Allah menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Melihatnya si wali dengan kekuasaan Allah, dengan af'al atau perbuatan Allah. Maka orang yang seperti itulah yang mengenal Allah dengan Allah itu sendiri, bukan dari katanya,
bukan dari membaca, bukan dari membaca postingan di medsos. Seperti itulah dalil-dalil yang berkaitan dengan makna kalam hakikat yang tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.